Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Amin. Kita sudah masuk di bulan Mei. Sudah 5 bulan di 2021 kita jalani. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang indah yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh melaksanakan ibadah saat ini masih secara online Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah saat ini bukan sebagai rutinitas biasa kami Bapa, tapi kami rindu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami, persiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita naikkan satu pujian yang mengatakan Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan,
setiap kami. Layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk lebih lagi menaikkan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari percaya bahwa di dalam pujian pasti ada kuasa. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan ada kuasa dalam pujian. Pujian umatnya, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tepuk tangan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi ya, katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Luar biasa. Amin ya Bapak Ibu, di dalam pujian pasti ada kuasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita bisa mendapat sesuatu lewat firman yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan Yesus memegangku, Yesus yang memberi kita kemenangan. Amin. Haleluya Yesus. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab
Berjumpa lagi kita di dalam ibadah online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara virtual kita pakai secara online dengan media YouTube saat ini, tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dengan media apa yang kita pakai untuk beribadah kepada Dia. Yang terpenting adalah hati kita, pribadi kita yang mau datang beribadah untuk meninggikan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kalau hari ini kita semuanya sudah belajar, sudah memuji Tuhan, kita sampai saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan saat ini mempersiapkan hati kita, diri kita, supaya kita boleh diberkati melalui firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menguatkan bagi siapapun yang saat ini menyaksikan ibadah online ini. Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan bagi setiap orang yang saat ini menyaksikan ibadah online ini. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu, di mana kami saat ini datang ke hadirat Tuhan, kami beribadah kepadamu, dan kami mengadakan ibadah secara online ini Tuhan. Tetapi kami percaya hal ini tidak membatasi kuasa Tuhan, tidak membatasi hadirat Allah nyata, menjamah, melawat setiap hati yang bersama-sama beribadah secara online. Mari Tuhan berkati bagi siapapun yang ada di tempatnya masing-masing bersama-sama menyaksikan ibadah online ini. Biarlah mereka diberkati melalui pujian penyembahan, dan saat ini biarlah mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan Roh Kudus Allah bekerja di dalam setiap kami semua, sehingga kami mempersiapkan hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan akan memimpin, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu adalah merupakan kata-kata Allah yang Allah hendak sampaikan kepada umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam pujian tadi kita mendengar bahwa Tuhan memegangku, di situ kita melihat bagaimana pujian ini berbicara bahwa Allah, Tuhan kita, Dia memegang hidup kita. Dia selalu ada bersama kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang dipegang oleh Tuhan. Hidup yang dipegang oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang dipegang, ya, ini berarti berbicara tentang mempertahankan, ya, mempertahankan, bertahan, mempertahankan sesuatu hal yang sudah ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memegang hidup kita karena Tuhan mau mempertahankan kita, sebab kita adalah umat pilihannya yang Tuhan sudah panggil untuk kita menjadi umat yang percaya kepadanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipegang oleh Tuhan karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, maka Dia seperti seorang bapa, seperti orang tua yang menuntun anak-anaknya. Ya, ketika anak-anak ini ataupun mungkin kita punya anak kecil, ketika berjalan maka orang tua akan menuntun dia, menuntun anaknya dengan tujuan apa? Karena dia mempertahankan, melindungi anaknya dari berbagai mara bahaya yang kemungkinan terjadi. Sebab dengan memegang tangan ini sendiri berarti mengantisipasi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipegang oleh Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang dipegang oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sampai saat ini memegang hidup kita, yaitu memelihara kita, menjaga kita, sehingga kita masih ada. Kita masih memiliki kekuatan, kesehatan, kehidupan, bahkan iman dan rohani yang tetap setia kepadanya. Hidup yang dipegang oleh Tuhan. Hidup yang dipegang oleh Tuhan adalah hidup yang dipertahankan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipertahankan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau melepaskan kita.
Tuhan tidak ingin kita lepas dari genggaman tangannya, tetapi Tuhan mau mempertahankan kita. Tuhan mau supaya kita ada selalu dekat dengan Dia. Sebab ketika tangan Tuhan ataupun kita lepas dari tangan Tuhan, kemungkinan besar kita menjadi orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang mulai tidak dekat dengan Tuhan. Ya, kita bisa jadi menjadi orang yang terjerumus. Kita menjadi orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang hidup yang dipegang oleh Tuhan. Ya, Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di sini berkaitan dengan Tuhan memegang hidup kita, ya, hidup yang dipegang oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memegang hidup kita? Kenapa kita dipegang oleh Tuhan? Sebab di sini firman Tuhan berbicara, Tuhan itu telah memanggil kita dengan maksud penyelamatan. Tuhan tidak mau melepaskan kita supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Alasan Tuhan memegang hidup kita sebab Tuhan tidak mau orang-orang panggilannya kehilangan keselamatan. Sebab dengan dipegang oleh Tuhan berarti hidup kita dekat dengan Tuhan. Sebab dengan dipegang oleh Tuhan berarti hidup kita dipertahankan oleh Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan itu dalam pujian bahwa Dia adalah Tuhan yang menggendong hidup kita. Dia yang menggendong hidup kita. Dia yang selalu ada untuk kita. Dia adalah Allah yang Immanuel yang beserta dengan kita. Hidup kita dipegang oleh Tuhan sebab Tuhan sangat-sangat rindu supaya kita ini diselamatkan. Kita tidak hidup dan masuk di dalam maut. Tetapi Tuhan mau supaya kita selamat dan masuk di dalam kerajaan surganya. Makanya dipegang adalah orang berbicara tentang mempertahankan. Mempertahankan. Menjaga, mengantisipasi segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi. Seringkali ketika mungkin orang tua berjalan dengan anaknya, ketika anaknya ini dituntun, dipegang tangannya, ya, dituntun. Ketika tiba-tiba ada ancaman yang terjadi, maka orang tua akan spontan menarik, menghindarkan anaknya itu dari mara bahaya. Begitu juga hidup yang dituntun oleh Tuhan, berarti Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau menghindarkan kita dari malapetaka. Tuhan mau menghindarkan kita dari berbagai hal-hal yang tidak baik, dari dosa. Tetapi seringkali manusia kehilangan keselamatan. Ya. Kehilangan keselamatan, jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena manusia memberontak dan melepaskan diri dari pegangan Tuhan. Tuhan sudah menuntun kita. Tuhan sudah mengarahkan kita. Tetapi seringkali manusianya yang maunya lepas dari pegangan Tuhan. Tuhan mau memegang kita sebab Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Apakah itu? Supaya kita bisa mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita. Ada yang Tuhan panggil dari semenjak dari dalam kandungan Tuhan memang sudah tentukan kita menjadi umatnya. Ya. Tetapi seringkali tidak sedikit juga orang, ya, ketika mereka lahir ke dalam dunia, tumbuh menjadi orang yang dewasa, mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak kenal siapa Yesus, siapa Juru Selamat.
Mereka hidup dengan keinginan manusianya sendiri. Mungkin mereka hidup dengan agama yang dia yakini benar. Banyak orang yang demikian. Tetapi ketika mereka sudah mulai dewasa, sudah mulai parubaya ataupun tua, mereka baru menemukan Yesus. Itulah orang ketika memang sudah sampai masanya, ketika dia mengalami panggilan Tuhan, maka dia akan menemukan Yesus, mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil orang yang dikasihinya, yaitu dengan tujuan untuk diselamatkan, maka Tuhan memegang orang itu. Itu tandanya Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan sudah memanggil kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Tuhan telah memanggil engkau. Tuhan telah memanggil kita semuanya. Dan Tuhan memanggil tidak hanya sekedar panggilan-panggilan kosong, panggilan-panggilan yang tidak ada artinya. Tetapi Tuhan memanggil kita dengan tujuan supaya Tuhan mau supaya kita ini diselamatkan. Supaya kita ini terselamatkan. Terselamatkan dari kebinasaan kekal. Kita semuanya tahu situasi sekarang di mana masa-masa pandemi yang terjadi ini. Kalau kita melepaskan diri dari pegangan Tuhan, kita memberontak dari pegangan Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. COVID-19 yang begitu luar biasa melanda dunia, yang bisa mengambil ataupun merampas kehidupan manusia. Banyak orang mati oleh karena COVID-19 ini. Jadi saudaraku, perlunya Tuhan memegang hidup kita, sebab di situ Tuhan sedang berbicara menjaga kehidupan kita. Maka di dalam Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Jadi begitu Tuhan panggil kita, dengan aku mau supaya engkau terselamatkan. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi di situ Tuhan menjaga kita, mempertahankan orang-orang yang sudah dipanggilnya, supaya keselamatan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak jarang orang gagal di dalam keselamatan. Oleh karena apa? Karena orang ini memberontak. Dia melepaskan diri dari genggaman Tuhan. Dia melepaskan dari pegangan Tuhan. Banyak orang sudah dipegang erat-erat, tetapi naluri memberontaknya terlalu tinggi, maka dia akhirnya lepas dari genggaman itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, adalah keselamatan yang nyata bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagi semua orang yang mau berpegang kepadanya. Orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita adalah orang yang berhak menerima keselamatan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mempertahankan, kita berpegang teguh di dalam iman percaya kita. Ketika mungkin ketika seorang sedang berlayar di sebuah lautan yang luar biasa, berlayar dan ketika ada badai terjadi dan kapal ini mungkin mengalami karam, kapal ini mungkin hancur dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas kapal ini? Pasti yang mereka lakukan adalah orang ini mencari pegangan. Apapun pegangan yang dia tangkap, itu adalah menjadi sumber keselamatan dia. Dia akan berserah pada pegangan itu sehingga dia merasakan bahwa dengan pegangan itu dia memiliki keyakinan, aku bisa selamat, aku bisa survive, aku bisa bertahan hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kapal mengalami karam, ketika kapal mungkin pecah, ketika kapal mulai tenggelam, orang-orang yang ada di dalam kapal, yang mereka lakukan adalah mencari pegangan. Ketika mungkin mereka tidak mendapatkan pelampung, pelampung tidak ada. Di situ yang ada mungkin cuma seperti drum ataupun
jerigen dan lain sebagainya. Orang akan berusaha meraih itu. Kenapa? Karena benda-benda ini bisa mengapung, bisa membantu orang-orang yang di dalam kapal ini untuk bisa tetap ada di permukaan. Mereka akan cari pegangan supaya mereka bisa bertahan hidup. Begitu juga ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu memegang hidup kita. Ya. Tuhan memegang hidup kita. Dia tidak mau orang-orang yang dikasihi, orang-orang panggilannya itu lepas dari pegangan tangannya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang selalu dituntun oleh Tuhan. Ketika keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dituntut oleh Tuhan. Tetapi seringkali bangsa Israel menjadi bangsa yang pecundang ketika dia selalu memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan, melepaskan diri dari tuntunan Tuhan. Hati-hati buat kita umat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Kalau Tuhan memegang hidup kita, berarti Tuhan mau supaya kita ini memperoleh keselamatan yang Dia berikan. Tetapi kalau kita melepaskan pegangan diri kita dari Tuhan, maka kebinasaan akan menjadi milik orang itu. Firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Tujuan Tuhan memanggil bukan sekedar omong kosong. Saudara-saudaraku, orang-orang, mari datang kepadaku. Mari percaya kepadaku. Tetapi tidak ada apa-apa di balik panggilan itu, maka percuma kita percaya Tuhan. Tetapi faktanya membuktikan bahwa ketika orang itu dipanggil oleh Tuhan, di balik panggilan Tuhan itu, Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Supaya kita tidak masuk di dalam kebinasaan. Di dalam panggilan untuk menyelamatkan itu, di dalam menjalani perjalanan hidup untuk sampai pada masanya keselamatan itu menjadi hak dan milik kita. Di situ kita diperhadapkan banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hal-hal yang bisa saja merampas iman kita. Tetapi Tuhan tetap mau supaya kita ini ada di genggaman tangannya. Jangan memberontak, jangan berusaha melepaskan diri dari genggaman Tuhan. Sebab di dalam genggaman Tuhan, kita adalah orang-orang yang ada di jalur yang tepat. Orang-orang yang ada di jalur keselamatan. Sehingga akhir daripada hidup itu adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Tetapi bagi siapapun yang melepaskan diri dari pegangan Tuhan, maka kebinasaan sudah menunggu manusia itu. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipegang oleh Tuhan. Percayalah, walaupun saat ini kita semuanya tidak merasakan, tapi saya nggak merasakan dipegang oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan memegang hidup kita tidak mesti langsung kelihatan dalam bentuk fisik, tangan kita terasa digandeng. Tetapi Tuhan memegang kita, rasakan dengan pemeliharaan Tuhan yang tak ada dan terjadi dalam diri kita. Di masa-masa seperti ini Tuhan masih memberikan kecukupan. Tuhan masih memberkati kita. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, masih survive menjalani kehidupan. Itu bukti bahwa Tuhan memegang kita. Menjaga kita, melindungi kita. Jangan sampai COVID-19 merampas iman kita. Kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan oleh karena usaha kita mengalami kebangkrutan. Oleh karena ekonomi kita mungkin mengalami pendapatannya sudah berubah. Sebelum COVID mungkin kita pendapatannya mungkin bisa dihitung luar biasa. Tetapi setelah COVID-19 ternyata pendapatannya itu sudah sangat-sangat jauh berbeda. Maka kita sudah mulai bicara, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak memegang hidup saya, Tuhan tidak memberkati saya. Tidak. Tuhan tetap setia untuk kita. Tuhan tetap ada untuk kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau mempertahankan pegangan Tuhan, genggaman tangan Tuhan, atau justru kita akan memberontak? Itu kembali kepada kita pribadi lepas pribadi. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang selalu berada di
di dalam genggaman tangan Tuhan supaya kita sampai kepada keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam panggilan hidup kita. Yang selanjutnya, yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang dipegang oleh Tuhan, ya, hidup yang dipegang oleh Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhan memegang hidup kita oleh karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan memegang kita sebab Tuhan mau kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, tujuan Tuhan ataupun hidup kita dipegang oleh Tuhan karena Tuhan mau supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya. Kalau ada kata bangsa-bangsa, di dalam pemikiran kita itu adalah luar negeri, negara lain, dunia. Ya. Kalau kita pikirkan sejenak, mungkin kita akan berpikir bahwa bangsa-bangsa berarti luar negeri, negara lain, dunia. Tetapi tidak demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa-bangsa tidak bisa selalu kita artikan sesuatu hal yang global, yang menyeluruh, yang ada di dalam dunia ini, tidak. Tetapi bangsa-bangsa ini berbicara adalah pihak-pihak lain di luar kita. Orang-orang lain di luar kita yang pada saat ini mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mereka adalah yang disebut sebagai bangsa-bangsa. Itu adalah orang-orang di luar daripada kita orang-orang percaya. Tetangga kita, saudara kita, famili kita, ya. Lingkungan kita, RT, RW, desa, kelurahan di mana kita tinggal. Dalam skala kecil dulu, orang banyak sekali, ya, di dalam kekristenan ini orang kadang mereka bisa misi pergi kemana-mana, misi pergi ke luar negeri lah, misi ke daerah sana, ke daerah mana-mana, mereka keluar daerah, keluar daripada keluar ke tempat-tempat lain. Padahal di lingkungan sendiri, banyak orang yang seharusnya bisa menerima misi yang kita emban. Ya. Banyak orang misinya pergi ke luar negeri. Ya, ke luar negeri mereka apa? Apakah di negaranya sendiri sudah kekurangan ladang misi? Belum. Ya. Belum. Banyak orang bermisi ke luar daerah. Apakah di sekitar lingkungannya sendiri sudah tidak ada ladang misi? Masih banyak. Masih banyak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memegang hidup kita, berarti Tuhan itu ada dekat dengan kita, menuntun kita, ya, mempertahankan kita dari panggilan yang Tuhan sudah panggil hidup kita. Tujuannya, hei kamu, saya panggil. Kamu mau supaya saya selamatkan. Kamu mau supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan memegang hidup kita karena Tuhan mau mempertahankan panggilannya. Supaya kita ini menjadi umatnya yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa tetangga kita itulah orang yang layak untuk mendapatkan berkat dari diri kita. Kita untuk lingkungan di sekitar kita saja kita tidak menjadi berkat. Untuk saudara kita tidak menjadi berkat, tetapi sibuk menjadi berkat untuk yang luar jauh di mana-mana. Untuk lingkungan saja kita tidak menjadi berkat, tetapi kita naluri untuk jadi berkatnya di daerah di mana-mana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Bangsa-bangsa jangan engkau lihat secara luas terlebih dahulu, tetapi mereka, orang-orang di dalam iman Kristiani, orang-orang di luar kita, mereka lah orang-orang yang butuh supaya kita ini bisa menjadi berkat untuk mereka. Berkat tidak selalu kita memberikan mungkin harta benda yang kita miliki. Menjadi berkat itu tidak selalu dalam bentuk makanan yang kita berikan. Tetapi menjadi berkat itu adalah dari sisi mungkin perkataan kita, perilaku kita, perbuatan kita yang berdampak bagi orang itu, sehingga orang itu mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang disebut kita menjadi berkat. Banyak orang menjadi berkat itu selalu identik dengan apa yang sudah saya berikan. Banyak orang mau berkata bahwa menjadi berkat itu oleh karena bisa memberikan hartanya, bisa memberikan mungkin makanannya. Itu yang menjadi berkat. Tidak, saudara. Tidak. Menjadi berkat itu adalah apa yang datang dari diri kita, yang bisa membuat dampak bagi orang lain. Itulah yang disebut kita menjadi berkat. Jadi menjadi berkat tidak selalu bicara uang yang kita berikan, makanan yang kita berikan, tetapi dari kata-kata kita, perbuatan kita, perilaku kita, tingkah kita, sikap, sifat kita yang bisa berdampak bagi orang lain, sehingga orang lain itu melihat kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus, sehingga orang itu bisa melihat, oh, orang Kristen luar biasa ya. Orang pengikut Yesus itu luar biasa. Orang yang percaya Yesus itu ternyata kata-katanya bagus. Saudaraku, itulah orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Adalah orang-orang mengalami dampak yang luar biasa. Dan orang itu bisa melihat sisi secara luas bahwa orang Kristen itu seperti ini. Tidak lagi menyebut identitas nama, tetapi mereka juga bisa sudah mulai menyebut orang Kristen. Luas, saudaraku. Kalau cuma menyebut nama, ya itu mah wajar aja, cuma pribadi. Tetapi ketika sudah menyebut orang Kristen, maka di situ nama Tuhan dipermuliakan. Nama Yesus dipermuliakan. Sebab hanya orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jadi ketika orang itu bicara orang Kristen luar biasa, orang Kristen ini baik, yang dipermuliakan siapa, saudaraku? Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat 6. Saya akan bacakan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Hidup kita yang dipegang oleh Tuhan sebab Tuhan mau supaya kita ini diselamatkan. Yang kedua, Tuhan memegang hidup kita sebab Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau mau memberontak dari pegangan Tuhan? Oleh karena kekecewaan, oleh karena masalah di dalam kehidupan kita, akhirnya kita sudah mulai tawar hati terhadap Tuhan, sudah tidak memiliki iman kepada Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apakah itu salah Tuhan? Tidak. Itu terjadi oleh karena pemberontakan kita yang mau melepaskan diri dari pegangan Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini. Hidup yang dipegang oleh Tuhan. Kenapa hidup kita dipegang oleh Tuhan? Sebab Tuhan mau menyelamatkan hidup kita. Kenapa Tuhan memegang hidup kita? Oleh karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetaplah ada tinggal dekat dengan Tuhan. Allah yang Immanuel, Allah yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Allah yang Immanuel adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia akan selalu menggendong kita. Dia akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu menuntut kita. Membawa kita ke jalan yang benar. Membawa kita kepada janji yang Ia janjikan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga.
Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu saat kami telah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berbicara hidup yang dipegang oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah kami orang-orang yang Engkau pegang. Kami Engkau pegang oleh karena Engkau mau supaya kami diselamatkan. Engkau memegang kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mungkin Tuhan kita tidak perlu menjadi bangsa-bangsa dalam skala besar. Kami bisa menjadi berkat di lingkungan kerja kami bisa menjadi berkat di lingkungan keluarga kami, di lingkungan saudara-saudara kami, di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan komunitas kami. Ketika mereka melihat tingkah kami, melihat perilaku kami, melihat perkataan kami, mereka merasa diberkati. Disitulah kami sedang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami tidak ada roh memberontak untuk melepaskan diri kami dari pegangan Tuhan, maka kami yakin percaya bahwa keselamatan itu menjadi milik kami. Maka kami percaya dan yakin bahwa kami bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, yang mungkin saat menyaksikan yaitu ibadah online kami, ketika di dalam dirinya mulai tawar hati, mereka mau melepaskan dirinya, mau melepaskan pegangan Tuhan, melepaskan genggaman Tuhan, sehingga mereka mau memberontak kepada Tuhan oleh karena tawar hati, oleh karena kecewa terhadap sebuah peristiwa, kecewa oleh karena sesuatu hal. Mari Tuhan, Engkau jamah siapapun itu Tuhan, dimanapun berada, biar mereka kembali ada di dalam pelukan Tuhan, ada di dalam genggaman Tuhan, sehingga mereka akan berjalan bersama beriringan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kami rindu firman Tuhan tetap berbicara kepada setiap orang yang saat ini mendengarkan, menyaksikan ibadah online kami. Mereka boleh diberkati melalui firman-Mu, mereka boleh diberkati melalui pujian penyembahan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, saat kami menyerahkan kehidupan kami akhiri ibadah kami. Engkau tetap memberkati bangsa Indonesia, Engkau memberkati dunia. Biarlah Tuhan kami tetap bersepakat dan berdoa, biarlah wabah COVID-19 cepat berlalu dari dunia ini, sehingga Tuhan bangsa Indonesia akan lepas dari bencana dan wabah COVID-19 ini. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia secara khususnya. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang adil, sejahtera, tentram, damai. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari keributan, jauhkan dari pertikaian, tetapi biarlah kedamaian, ketentraman terjadi di bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri, dan juga pihak-pihak instansi terendah kami serahkan dalam nama Tuhan. Mereka orang-orang yang memimpin, yang punya visi. Mereka orang-orang yang memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka punya visi untuk memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami dan kami akhiri ibadah kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah online kita. Gereja Sidang Jemaat Allah akhiri ke dalam mungkin bulan Juni kita akan memulai buat ibadah secara offline, ya, baik secara live streaming dan juga offline. Jadi bagi jemaat Tuhan, bagi siapapun mungkin bisa hadir di dalam ibadah offline dan juga bisa juga mengunjungi channel GSJ Akhiri untuk mengikuti ibadah secara live streaming. Baik, puji Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.